Tahan nih. Banyak yang kondisinya bonusnya dari 10 juta pada turun di bawah 1 juta ya. Bonus yang biasa 30 juta rata-rata turun jadi 10 juta, kadang turun lagi. Nah, tadi gak kuat saya bilang ini kan. Nah, niatnya pokoknya pasukan saya harus saya selamatin. Nah, ceritanya gitu loh. Nah, doalah kita sama Tuhan. Tuhan minta kita gimana caranya saya dikasih jalan. Ya, apakah itu dikasih leader baru atau saya dikasih kendaraan yang lain. Itu aja gampangannya kan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saya dapat ini WA itu dari orang yang nggak dikenal tadinya, dan itu karena dia tahu saya karena saya pernah jadi pembicara di seluruh Indonesia kan, jadi pembicara di perusahaan yang lama, MLM lama, inisialnya Keling lah ya tadi Keling inisialnya ya. Nah gitu. Nah dari orang yang satu ini dia muncul nawarkan sampel produk. Nah gara-gara yang satu ini akhirnya saya jadi lihat ini produk kok keren ya, saya kirim gratis ya, dan orang itu yang akhirnya yang belum kayak saya masuk ke bisnis One More ini. Nah orang ini sekarang adalah orang new beginner. Nah namanya new beginner hari ini new beginner Ibu Lili, coba kita panggil Ibu Lilinya dulu deh. Ibu Lili, luar biasa sekali. Assalamualaikum. Nih, oke, ya. Malam. Ini leadernya ya, upline-nya Pak Didi ya. Ini salam kenal Ibu luar biasa. Ibu itu menciptakan seorang asisten yang luar biasa. Sekarang kerjaannya tuh keliling-keliling aja dapat cuan deh Ibu. Saya juga mau, gimana caranya itu. Oh nanti aja resepnya. Bu Lili asistennya udah 2, tahu nggak tuh? Asisten jasa sama Bu Lili tuh. Sama Pak 2. Bukan, sama Bunda Tari. Oh Bunda Tari, upline-ku itu dua-duanya luar biasa. Bunda Tari, keren. Ya, Online-nya sih Ismail. terus lanjut Pak Yudi, silakan. Online-nya juga Ismail. Ya, mana nih? Wah, saya suruh Pak. Ya, terima kasih Bu Lili, terima kasih banyak sudah hadir ya. Terima kasih Bu Lili ya. Oke. Nah, jadi Bu Lili ini berjasa banget buat saya karena apa? Saya nggak kenal dengan beliau, tapi beliau kenal dengan saya dan kasih jalan ya dengan kirimkan sampel produk yang namanya konsep transdermal. Saya sebagai lulusan fisika, ya kan, pasti nggak mau dong kalau produknya ecek-ecek ya kan. Nah udah saya pikir ini bener nggak produknya, saya teliti, saya dalami ya, saya lihat tentang transdermal sampai akhirnya saya paham. Gila, ini produk keren banget. Transdermal itu kan sudah dipakai di rumah sakit sudah cukup lama ya, digunakan terutama kalau orang habis operasi sesar tuh gitu. Terus biasanya supaya operasi sesarnya selesai, lalu dia kan biasanya untuk pemulihan itu nggak boleh dikasih obat bius lagi, disuntik nggak boleh. Nah biasanya ditempelin, namanya tempelan transdermal, namanya durograsic patch namanya di rumah sakit, ditempel plak. Dia bilang, oh ini yang namanya teknologi transdermal, tapi ini lebih canggih. Jadi perusahaannya ini sudah menggunakan teknologi nano yang jauh lebih modern. Nah saya bilang ini keren. Saya lihat lagi video-video YouTube-nya, wow, reaksinya cepat banget ya. Ini jauh lebih cepat daripada yang ada sebelum-sebelumnya saya ketahui, ini karena menggunakan teknologi nano. Nah karena saya orang fisika, saya bilang ini keren. Ini kalau kita masuk secara bisnis, ini kita bakal mereka bakal cepat karena nggak ada pesaing, pionir, harga terjangkau, reaksi cepat. Gila, saya bilang gitu. Saya bilang ya Allah, kayaknya Tuhan tunjuk begini. Nah, gitu Om Sigit. Oh jadi proses perjalanan awalnya itu ya? Ya, begitu. Dikenalkan. Terus akhirnya ya sudah. Akhirnya saya
izin lah pamit sama perusahaan lama kan, karena saya di sana juga udah jadi leader 15 tahun di sana sebagai front ambassador di sana juga kan. Jadi saya pamit, pamit saya bilang saya mau nggak mau harus menyelamatkan pasukan saya ke sekoci yang lebih sehat saat ini. Ya akhirnya alhamdulillah waktu saya memulai bisnis ini, makanya tadi dilihat saya akhirnya memulai startnya itu mulai gerak itu bulan Mei tahun ini. Bulan Mei ya. Ya, jadi satu minggu setengah lah sebetulnya jadi rugi gara-gara juga kesodok sama donen saya namanya Tri Utami, sekarang jadi apprentice dari Tulungagung. Wah, ya, biasa. Ya, Tri Utami di sini ada juga. Halo Mbak Sri Utami. Mana nih Mbak Sri Utami? Luar biasa dia. Iya, selamat malam. Loh. Nih ya. Itu yang nyodok ya. Jadi waktu beliau jadi rookie, mau nggak mau saya kedorong juga jadi rookie juga gitu. Saya rookie-nya jadi rookie. Saya butuh waktu seminggu. Bonusnya juga gedean dia. Bonusnya. Gitu waktu ya. awal. Jadi One More itu nggak mandang ya untuk peringkatnya mau apprentice, bisa jadi bonusnya lebih gede yang beginner atau bahkan ada rookie yang omsetnya untuk bonusnya gede juga, seperti itu. Itulah. Jadi enaknya di sini nih kita bisa lewatin upline kita. Boleh kok. Boleh kita lewatin, kenyataannya kan sekarang tadi tuh Mbak Lili itu ya, itu kan upline saya ya Mbak Lili ya. Nah, Mbak Lili itu kan. Mbak Lili saya lewatin duluan, tanya aja sama Bunda Lili tadi. Bunda Lili itu kita lewatin, tapi hebatnya lagi ya sekarang mulai ngejar lagi nih Bunda Lili, mau nyusul saya. Amin. Ya udah pakai beginner, dahsyatnya. Ya Om Yudi, untuk itu kan proses itu kan tidak mudah ya, artinya itu kan ada satu harga yang harus dibayar ketika itu pindah dari perusahaan lama ke perusahaan yang baru. Nah, gimana sih untuk penyelesaian diri, terus untuk langkah awal untuk membangun bisnis yang baru ini seperti apa Om Yudi? Oke, nah ini pertanyaan bagus ya. Jadi langkah awal itu gini, kalau kita sudah lihat perusahaannya memenuhi 5P, bisa belajar ya dari bukunya Philip Kotler kan dikatakan, kalau Anda berkarir jangan tanggung-tanggung ya. Tapi syaratnya perusahaannya harus 5P-nya masuk dulu. Jangan asal masuk MLM. Karena nanti ketipu atau kecewa. Ya, udah masuk MLM ternyata di tengah jalan bubar ya, atau uang kita hilang. Nah, di sini kita lihat 5P-nya. Pertama tadi saya bilang produknya bagus apa enggak. Yang kedua, marketing plan-nya gimana? Ya, marketing plan-nya harus canggih. Terus place-nya, tempatnya harus bisa mendunia, jangan cuma lokalan. Ya, terus people-nya atau orang-orangnya harus berpengalaman. Ya. Dan kemudian promotion. 5P-nya masuk nggak? Nah, One More, ini 5P-nya masuk semua loh. Jadi saya waktu coba cari MLM lain untuk pengganti yang lama, itu rata-rata jarang yang bisa 5P-nya masuk semua. Paling 3P masuk atau 4P-nya masuk. Tapi yang dapat 5-5-nya gak ada. Dan yang ada itu ya One More ini. Makanya saya ngelihat ini genjot, gaspol, ya kan? Ikuti apa kata upline. Ya, yang pertama datang itu ya Pak Lang. Ya, upline saya sampai sekarang yang sering datang ketemu dengan saya Bapak Beginner Lang. Wah, ini keren. Ada kali di sini. Ya. Oke, itulah yang banyak saya belajar sama beliau. 5P, selain 5P. Pokoknya ikuti upline aja Mas Sigit. Oke, ikutin upline ya. Selama upline itu mengarahkan dengan benar dan tepat ya Om ya. Kalau cuma jurang kan juga nggak mungkin. Gitu. Bahkan upline kok dilewatin. Iya. Nah, ini uniknya buat Sobat One More. Ini satu fenomena, bukan fenomena, ini realita ya. Untuk realita sendiri bahwa di One More itu tidak menutup kemungkinan untuk Anda yang mungkin hari ini baru aktivasi, tidak menutup kemungkinan itu secara peringkatnya itu bisa melebihi untuk orang-orang yang sudah lama. Keren banget. Nah, selain 5P tadi Om Yudi, sebenarnya ada parameter lain nggak sih selain 5P-nya?
Ya sebetulnya ada sih yang bikin saya langsung harus gaspol. Itu sebenarnya ada T, tapi ini biasanya nggak dipakai kalau udah lebih namanya golden age-nya atau masa keemasannya. Jadi kalau kita masuk ke satu perusahaan itu semuanya itu ada masa keemasan atau timingnya. Nah, rata-rata timing masa kemasan itu 3 tahun. Nah, Wardmore kan baru 1 tahun. Saya bilang ini lagi masa kemasan nih. Ya, jadi jangan nunggu-nunggu hajar bleh, ini dalam kondisi belum ada 3 tahun. Makanya kita bisa akan melesat. Jadi kaget-kaget Om Sigit, waktu saya lihat bonus saya pun kaget ya. Saya bilang, bonusnya cepat sekali ya naiknya. Ya, karena kita ada di timing yang tepat. Seperti itu. Jadi golden moment ya Om ya? Ya. Nah, untuk awalnya dari rookie terus beginner, apprentice, assistant, itu dalam jaraknya itu berapa lama itu Om untuk mencapai peringkat? Ya sebetulnya tadi sudah ya, jadi dari rookie tadi kan 1,5 minggu lah ya kurang lebih. 1 bulan kemudian kita naik ke beginner. Ya, naik ke beginner, terus kemudian 2 bulan dari situ jadi apprentice. Nah setelah apprentice 1 bulan kemudian saya masuk asisten. Jadi sekarang saya udah 8 bulan nih dihitung-hitung nih di bisnis 8 ini. bulan. Nah selama 8 bulan ini kita bicara mengenai kalau ini langsung bikin buat teman-teman, buat sobat Wardmore semua mau melek apa yang mau saya tanyakan, silakan ketik dulu 9 untuk Om Yudiono Slamet. Silakan ketik 9 dulu. Karena ini ada 399, jadi ketiknya 9 dulu. 9. Ya banyak. Yes, Pak Farudin. Ya, 99. Wow, Tim Glory, Bu Erna, wah, Pak Sinaran, ya. Ya, sekarang pertanyaannya itu selama 8 bulan. 8 bulan itu bisa dibilang kalau dalam satu bisnis itu kan masih baby ya, masih ibaratnya kalau bayi itu baru belajar jalan, mereka udah rambatan nih, ini rambatan gitu. Nah, rambatannya itu kalau untuk Om Yudi itu secara untuk bonus dari Wardmore gimana? Bisa di-sharing kan? Oke. Ya menarik ya. Kalau rambatannya sebenarnya bonusnya kita tetap merambat kok, ya. Kebetulan juga nih, ya. Hari ini juga saya kebetulan ada teman datang, downline datang nih. Ini pun baru masuk new beginner ya. Coba Om, Mas. Ternyata Om Yudi bawa ini ya, bawa pasukan. Ini Cayan. Luar biasa. Nih, kebetulan Cayan nongol nih. Nah, kelihatan nih. Kan? Ini peringkat beginner ya. Congratulations, selamat buat Cak Ian. Bonus berapa new beginner nih? Ini latar belakang Pak Cayan? Ya. Latar belakang pedagang sayur keliling. Pedagang sayur keliling kan. Jadi Cak Ian ini adalah PSK. Nah, kalian mau jadi beginner, jadilah PSK dulu. Nah, ini pedagang. Tanyain dulu nih ya. Bonusnya Cak Ian jadi beginner berapa? Minggu ini, dalam 1 minggu bonusnya berapa Cak Ian? 12 juta lebih. 12 juta lebih. Wow. Tadi kayaknya 14 juta aku lihat di print-printannya. Coba udah saya lihat. Berapa? 14 juta. Malah lupa gimana sih. Luar biasa. Biasa tukang sayur ya, lupa dengan angkanya sendiri. Ya, jadi 1 minggu loh bonusnya bisa tembus 14 juta. 14 juta ya, itu beginner ya. Dan pastinya ada tips. Nah, nanti pasti akan disaringkan dengan Om Yudi ya. Nah, terima kita kasih bandingin banyak. makanya kan. Cayan di beginner 14 juta, saya berapa? Nggak jauh beda sebetulnya, nggak jauh beda. Jadi nanti kalau dikumpulkan, saya juga kalau nggak salah beginnernya malah sekitar 14 juta juga, nggak nyampe, saya 12-an kayaknya. Tapi kalau kita hitung per bulannya, kan mingguan, bulanan gitu ya, itu kalau saya lihat saya tulis aja ya. Oke, Cayan kesana dulu. Terima kasih Cak Ian, selamat ya. Lihat sini nih. Nih Om Singgit ya, lihat sini ya. Jadi pada saya mulai gabungkan Mei nih. Mei itu mulai jalan. 1 minggu saya jadi rookie,
Ya, bonus saya 7,9 juta rugi. Kemudian bolong minggu berikutnya. Jadi satu bulan lah, kurang lebih satu bulan. Kemudian dalam satu bulan dijumlahkan bonusnya segini nih, 0,1 bulan Mei ini ya. Terus bulan Juni ini saya udah mulai masuk beginner kan. Dalam satu bulan dijumlahin tuh minggu tambah minggu itu tembus 24 juta nih dalam satu bulan. Terus Juli itu saya tembus masuk bonus 53 juta. Wow. Per bulan. Terus Agustus itu satu bulan itu bonusnya turun nih 48 juta. Biasa kan, bisnis kan boleh naik turun ya. Lalu bulan September ini saya masuk bonus naik lagi dikit 55 juta. Ya. Lalu Oktober nih saya tembus 133 juta. Wow. November tembus 209 juta bonusnya sebulan. Oke. Terus Desember ini sekarang ya. Ya. Desember Per hari ini total tadi saya hitung 228 juta. Wow, tepuk tangan. Siapa yang mau untuk bonus sebulan 200 juta, 228 juta, silakan ketik angka 8. Silakan 8 buat Pak Yudiono, selamat untuk narik 8 supaya cepat. Kalau narik dolar cepat. Nah, itu tipsnya gimana itu Pak Yudi? Itu cara untuk kalau bicara mengenai pertumbuhan bisnis, growth-nya luar biasa ya. Artinya bisa dibilang tadi seperti 58 juta ke 40 juta, kemudian 55 juta, itu kayak Nike ya. Dibetot, narik sedikit, tiba-tiba dengan pegasnya, boom. Nah itu tipsnya itu apa tuh? Boleh dong di-share? Bagus nih pertanyaannya. Kayaknya mesti tanya dulu nih buat teman-teman yang ada di room ini, yang mau banget bisa dapatkan lompatan keajaiban rezeki, siapa? Ketik dong angka 1 dulu. One more, 1. Woi, satu. Wow, banyak. Pak Bang itu, Pak Supriyanto, Buriana. Woi, semangat banget, semangat. Kalau Pak Yudi Juru banyak ya, oke. Oke, lanjut. Oke, nah gini. Ada satu cara yang kebetulan saya punya 2 guru YouTube ya. Saya suka dengarkan YouTube-nya. Itu dari Ustadz Nasrullah tentang magnet rezeki, dan satu lagi dari gurunya vibrasi yaitu Arif RH ya, yang bicara tentang alam semesta, vibrasi, bagaimana membuat segala sesuatu menjadi realitas seperti yang kita inginkan gitu kan. Nah sebetulnya dari mereka ini ada 3 hal yang sebetulnya itu yang insya Allah akan menjadi lompatan keajaiban. Mungkin semuanya bisa melakukan. Yang pertama, kalau saya gambar sini segitiganya. Nah, ini ya. Saya hapus dulu. Ini dia. Ya. Yang satu adalah berbuat baik. Yang kedua adalah bersyukur. Ketiga adalah bersedekah. Berbagi. Mungkin buat orang kita biasa bilang sedekah gitu. Sedekah. Nah, oke, bisa dilihat di situ di layar. Oke, nah jadi kalau kita lihat dari situ untuk berbuat yang itu, yang berbuat baik ya. Jadi pada saat kita memulai di bisnis ini, kita mulai mengupgrade diri kita, yaitu bagaimana kita berbuat baik. Berbuat baik itu artinya meningkatkan, ya, baik apakah baik terhadap sesama maupun baik buat ibadahnya. Nah, jadi misalnya gini nih, kalau misalnya untuk ibadah, ya, kalau yang muslim, kebetulan saya muslim ya, itu mulai sholatnya dibenerin.
Jadi sholat yang biasanya di rumah ya itu mulai tertib ke masjid. Ya walaupun sibuk ya usahakan Anda tetap ke masjid. Sebagai laki-laki tentunya, kalau laki-laki kan sebetulnya disarankan memang diharuskan sholatnya di masjid. Jadi kita mulai subuh ke masjid, ngantuk-ngantuk ya berangkat ke masjid. Itu dulu nggak pernah saya lakukan, tapi setelah kita tahu rahasianya ini, ya sudahlah. Kalau mau merubah nasib, ya kan? Kenapa enggak? Kan kita mau punya magnet rezeki, benar kan? Mau jadi ada lompatan, ya sudah. Saya mulai tuh sholat 5 waktunya itu semaksimal mungkin itu selalu di masjid. Lalu yang malamnya nih tahajud dibenerin, handphone kasih waker ya, kasih timer maksudnya ya, bangun tuh jam 3 pagi langsung tahajud ya, terus kirim doa ke donen-donen, sebutin namanya. Jadi misalnya ya, waktu pas saya pengen banget tuh Mbak Sri Utami jadi apprentice, itu tiap hari saya sebut namanya, saya doakan. Betul, banyak keajaiban terjadi jadi apprentice gitu kan. Karena Terima Tuhan kasih, Pak yang Niko. kerja. Ya Mbak Sri ya. Iya, terima kasih. Lama. Nih itu kan Cak Ian juga tuh kan saya doain malam itu. Jadi hampir semua downline yang buat saya orangnya amanah ya, itu pasti saya doakan. Tapi kalau donen-donen yang selalu bikin masalah, nggak amanah, saya doainnya tuh kadang-kadang setengah hati gitu kan. Jadi ya namanya juga manusia kan, susah juga nih orang ini sering bikin masalah, suka pinjem-pinjem duit sama orang atau sama donen yang nggak dibalikin, pinjem produk juga selalu bikin masalah dengan orang lain. Jadi waktu saya mendoakan itu untuk dia jadi sukses, itu akhirnya saya nggak jadi setengah hati gitu. Akhirnya udah nggak usah saya doakan aja, saya biarin gitu. Ya paling doanya berilah jalan yang lurus gitu aja kan. Tapi untuk berdoain supaya dia punya rezeki, bisnisnya berkembang itu nggak nyampe. Paling doanya tadi cuman Tuhan berikanlah di jalan yang lurus atau diinsafkan gitu. Nah tapi kalau orang yang amanah, orang-orang yang amanah itu doa kita tuh kayaknya lepas tulus. Ya, nah itu contohnya. Nah, itu pas tahajud, terus kemudian sholat duha juga dibenerin ya. Kita yang nggak pernah sholat duha, mulai nih dibenerin sholat duhanya. Nah itu hubungan ke atas. Lalu bagaimana dengan hubungan yang ke samping?